Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 10 ayat 29. Orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Saudara dan saudariku yang kekasih, kita sampai pada bagian 7 dari tema orang Samaria yang murah hati. Dalam perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus pertama kali menyoroti sikap hati seorang imam yang ditampilkan dengan sangat berbeda dari gambaran-gambaran yang ada dalam pikiran banyak orang pada waktu itu. Seorang imam biasanya digambarkan sebagai orang yang terhormat, orang yang kudus, orang yang murah hati. Setiap kali orang awam berjumpa dengan seorang imam, maka ia akan membungkukkan badan dengan takzim sebagai bentuk penghargaan. Tetapi sekilas dalam perumpamaan ini, kita mendapati sesosok imam yang masih juga tampak sibuk, kelihatan terhormat, tetapi tidak memiliki kepedulian. Apa yang ingin dipesankan Tuhan Yesus? Kita jangan hanya bangga dengan simbol-simbol keagamaan kita yang tampak di permukaan, tetapi tidak dibarengi dengan sikap yang sesuai. Orang memang harus tahu bahwa kita adalah pengikut Kristus, tetapi kita tidak bisa boleh puas hanya sampai di situ saja. Bahwa iman itu harus nyata. Pertama kali itu hendaknya kelihatan dalam sikap, di mana kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Status kita sebagai anggota Kristus hendaknya jangan hanya menjadi tempat persembunyian bagi keengganan kita untuk mempraktekkan iman kita, yaitu berbelas kasih kepada sesama kita. Atas pertanyaan siapakah sesamaku manusia, Yesus tidak menunjuk kepada kelompok tertentu, melainkan kepada sikap yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kepekaan sosial. Ini sungguh dibutuhkan setiap saat dan dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Seorang Kristen harus memiliki sifat yang mengerti masalah-masalah, problem-problem yang dipikul oleh sesamanya, sekaligus juga tergerak oleh belas kasihan. Tidak ada satu kelompok yang harus diutamakan, sementara kelompok yang lain boleh diabaikan. Sebab bagi Tuhan semua manusia berharga. Apapun keadaan mereka, Tuhan mengasihi dengan cara yang sama. Yesus melayani kelompok bangsawan, tetapi tidak mengabaikan terhadap orang-orang kebanyakan. Yesus berbelas kasih kepada para janda, yatim piatu, dan orang-orang terpinggirkan lainnya, tetapi juga menaruh perhatian kepada orang-orang dengan status sosial yang mapan. Yesus mengajar orang yang berpendidikan tinggi, tapi juga tetap datang mengajar orang yang biasa-biasa saja. Perumpamaan ini juga merupakan nasihat yang tegas bagi para pelayan gereja, kepada para pemangku jawatan, para guru sekolah minggu, atau tenaga pengajar yang lainnya. Siapapun yang terpanggil sebagai hamba Kristus, tugas kita bukan hanya berkhotbah, bukan hanya mengajar, tetapi ada yang jauh lebih penting dari itu semua, yaitu agar kita
terlebih dahulu menyibukkan diri dengan apa yang hendak kita ajarkan. Ini memang tidak mudah dan belum tentu kita berhasil melakukannya. Tetapi usaha yang sungguh-sungguh, yang konsisten dan terus-menerus akan selalu dihargai di hadapan Allah. Dan kita tidak perlu berkecil hati bahwa saat ini kita masih jauh dari apa yang Tuhan harapkan, apa yang Tuhan kehendaki. Kita ingin terus berproses, kita ingin terus menjadi pelayan-pelayan di hadapan Tuhan. Meskipun sebenarnya hingga saat ini kita kedapatan belum layak di hadapannya. Karena kita manusia yang berkekurangan, maka kita boleh mengandalkan diri kepada Allah. Allah pasti menolong kita. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.